Pria ini dikenal tampan, charming, dan karismatik. Dia berasal dari Jerman, namanya Peter Uwe Schmidt. Pada tahun 92, Peter yang berpangkat kopral di ketentaraan Jerman sedang bertugas di Belgia. Di tahun itu juga di Belgia, dia bertemu seorang gadis cantik, mahasiswi sastra berusia 22 tahun bernama Ursula de Champs. Keduanya saling jatuh cinta. Ursula yang saat itu sedang patah hati karena baru saja ditinggal kekasih, merasa beruntung mendapatkan pacar baru yang tampan, charming, dan karismatik. Dia mabuk kepayang. Baru seminggu berkenalan, Ursula sudah tinggal seatap dengan Peter, dan tak lama kemudian di tahun yang sama keduanya menikah. Tapi sial, wajah tampan dan sikap charming Peter segera pupus tak lama setelah bulan madu berakhir. Ursula menemukan hal-hal ganjil yang disembunyikan suaminya, seperti uang tunai dalam jumlah besar dan kartu identitas palsu. Ursula juga menemukan fakta Peter terlibat pencurian mobil dan penipuan asuransi. Pantas saja si Peter charming. Bukankah sudah biasa seorang penipu kerap bersikap charming agar bisa menjerat mangsa? Ursula mulai berani mempertanyakan pekerjaan ilegal yang dilakukan Peter. Pertengkaran antara keduanya pun tidak terelakkan. 6 bulan setelah menikah, akhirnya Ursula minta cerai. Tapi Peter menantang, "Aku tidak akan menandatangani surat cerai." Ursula tidak kehabisan akal. "Segera tanda tangani surat cerai. Jika tidak, aku akan beberkan semua aktivitas ilegalmu pada polisi." Begitu ancamnya. Ancaman itu tidak digubris Peter. Ursula tidak punya pilihan. Dia segera melaporkan pencurian mobil yang dilakukan suaminya pada polisi. Polisi menjadwalkan pertemuan dengan Ursula untuk membicarakan lebih rinci laporan itu. Sayangnya pertemuan itu tidak pernah terjadi. Malam 28 Agustus 92, usai makan malam di restoran, Ursula dan Peter mengendarai mobil di kota Mons, Belgia. Peter ngebut saat menyusuri kanal sehingga kehilangan kendali. Mobil terjun bebas ke kanal. Peter berhasil keluar dari mobil lewat jendela belakang dan berenang ke darat. Sedangkan Ursula berakhir tragis. Dia ditemukan 3 hari kemudian di kanal, tidak bernyawa. Kasus itu dibawa ke pengadilan. Peter didakwa melakukan pembunuhan tidak disengaja sebab menyetir ugal-ugalan yang akhirnya merenggut nyawa istrinya. Pengadilan menjatuhkan vonis percobaan 3 bulan penjara dan denda. Setelah menjalani hukuman dan melunasi denda, Peter bebas. Dia keluar dari ketentaraan dan tidak lupa mengantongi asuransi kematian Ursula sebesar 150.000 euro. Lalu apa yang akan dilakukan Peter? Tentu saja kembali bersama kekasihnya yang dikenalnya sejak tahun 91, si pirang yang juga berasal dari Belgia. Ursula, istrinya, tidak pernah tahu dia punya pacar bahkan sebelum mereka bertemu. Bagi Peter, si pirang tidak cuma pacar, tapi juga partner kerja yang mumpuni, yang selalu menuruti perintahnya dan memuja ide-idenya. Mereka memang pasangan ideal yang nekat. Kebetulan Peter dan si pirang punya tujuan sama dalam hidup. Ingin punya uang banyak dan hidup mewah. Pada 11 Mei 95 pukul 1 subuh, petugas emergensi mendapat laporan telah terjadi kecelakaan di kawasan Calvi, Korsika, Prancis. Ketika petugas polisi dan pemadam kebakaran datang ke TKP, mereka menemukan seorang wanita tanpa alas kaki dengan tubuh basah, menangis dan tampak bingung duduk di pinggir jalan. Wanita itu bernama Aurore Merton. Dia dan suaminya Mark Van Beers sedang berbulan madu. Mereka baru saja mengunjungi Notre Dame de la Serra, sebuah kapel untuk berfoto di sana. Saat mereka ingin kembali ke Calvi, hari sudah gelap. Mereka menyusuri jalan yang memang terkenal rawan kecelakaan. Kontur jalan berkelok-kelok, naik turun berbatasan dengan tebing. Di bawah tebing, air laut berombak tampak mengerikan di tengah gelapnya malam. Aurore mengatakan saat itu dia dan suaminya nyasar. Mark, sang suami yang duduk di belakang setir, memutar balik mobil, tapi mobil malah mundur ke tebing. Ketika ditanya kembali, Aurore mengatakan Mark membanting setir karena ada hewan melintas di jalan, sehingga mobil kehilangan kendali dan jatuh ke dasar tebing. Yang pasti Aurore selamat karena sempat melompat keluar dari mobil, sedangkan mobil dan suaminya terjun bebas hingga dasar tebing. Aurore nekat menuruni tebing yang terjal untuk menyelamatkan Mark. Di dasar tebing tampak mobil terbalik.
Dia menemukan Mark di dalam mobil tak sadarkan diri. Aurora segera menyeret tubuh Mark keluar dari mobil. Dia lalu kembali ke atas untuk mencari pertolongan. Saat menceritakan hal itu, Aurora menangis histeris. Dia ingin kembali ke dasar tebing melihat suaminya, tapi petugas menahan wanita itu. Melihat kondisi Aurora yang syok dan tidak stabil, wanita itu pun segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan petugas mulai melakukan pencarian. Kondisi sangat sulit, sekeliling gelap, tebing curam. Petugas takjub mengingat cerita Aurora yang bisa menuruni tebing itu sendirian untuk menyelamatkan suaminya. Setiba di dasar tebing, petugas melihat mobil hancur. Tapi saat memeriksa sekeliling, mereka tidak menemukan Mark seperti keterangan istrinya. Apakah mungkin Mark terbawa arus laut? Paginya, polisi mengerahkan petugas penyelam untuk mencari Mark. Setelah 5 jam pencarian, pria itu ditemukan di laut tidak bernyawa. Sungguh kecelakaan yang sangat tragis. Pengantin baru Aurora Merton dan Mark Van Beers harus berpisah selamanya saat bulan madu mereka di Korsika. Kejadian itu murni kecelakaan. Kasus pun ditutup. Kematian adalah tragedi terbesar dalam hidup manusia. Begitulah yang dirasakan keluarga besar Mark. Terlebih pria itu pergi tiba-tiba karena kecelakaan. Mereka terpukul. Mereka berkabung bersama Aurora Martang yang sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Belgia setelah kecelakaan itu. Syukurlah Aurora segera pulih. Keluarga Mark bersimpati pada Aurora yang ditinggal sang suami begitu cepat. Tapi simpati mereka tidak bertahan lama, sebab tingkah Aurora mulai tampak ganjil. Tidak ada kesedihan di wajah wanita itu. Entah mengapa dia malah ngotot agar suaminya buru-buru dikremasi. Waktu bulan madu, Mark mengatakan padaku jika dia meninggal dia ingin dikremasi. Keluarga Mark tertegun dan bertanya-tanya, bukankah saat bulan madu seseorang akan berbicara tentang hal-hal manis dan bukannya tentang kematian dan kremasi? Keluarga Mark menolak melakukan kremasi. Mereka mengatakan pada Ursula, semasa hidupnya tidak pernah sekalipun Mark membicarakan hal itu kepada mereka. Aurora akhirnya mengalah dan membiarkan penguburan Mark dilakukan di pemakaman di Brussels atas permintaan orang tua Mark. Tak lama setelah penguburan, mendadak Aurora memutuskan hubungan dengan keluarga Mark. Dia melarang keluarga Mark datang ke rumahnya yang adalah rumah milik Mark. Yang membuat terkejut keluarga Mark, Aurora segera menjual rumah itu dan melakukan hal tidak terduga, operasi hidung. Mengapa Aurora sempat-sempatnya oplas saat baru saja mengalami peristiwa tragis? Keluarga Mark benar-benar bingung. Kecurigaan keluarga Mark bertambah besar. Hal itu tidak bisa dibiarkan. Mereka pun menyewa jasa pengacara untuk mengusut kasus kecelakaan mobil yang menimpa Mark. Akhirnya, setahun setelah kejadian pada 25 Juni 96, Hakim Belgia setuju untuk membuka kembali kasus kecelakaan. Polisi kembali melakukan investigasi, maka Mark dibongkar untuk diotopsi. Untungnya dulu jasad Mark dikirim dari Korsika ke Belgia memakai peti mati metal agar bersih dan steril. Peti metal tersebut membuat tubuh Mark lebih awet sehingga proses otopsi dapat berjalan baik. Hasil otopsi menunjukkan ada luka di kepala Mark yang bisa disebabkan oleh pukulan martil atau batu. Tidak ditemukan racun di tubuh Mark. Yang mencurigakan adalah tidak ditemukan makanan di perut Mark. Padahal menurut Aurora, sebelum kecelakaan terjadi mereka baru saja makan malam di sebuah restoran. Ketika polisi menanyai pelayan restoran dan menyodorkan foto Aurora dan Mark, seingatnya dia tidak pernah melihat kedua orang tersebut makan di restoran. Sayangnya penyebab kematian tidak bisa dipastikan. Namun bisa disimpulkan Mark telah meninggal ketika mobilnya terjun bebas ke jurang tebing. Kasus itu ditetapkan sebagai pembunuhan. Polisi yakin selama ini Aurora Mertang telah berbohong. Latar belakang wanita itu pun ditelusuri. Aurora Merton dan Mark Van Beers sangat berbeda. Aurora wanita cantik berambut pirang dengan kepribadian menarik, sedangkan Mark pemalu dan biasa-biasa saja, nyaris tidak menarik. Jika melihat keduanya, mungkin orang akan bertanya-tanya, mengapa ya wanita seperti Aurora tertarik pada pria seperti Mark? Tentu saja karena Mark mapan dan berduit. Dia adalah akuntan pajak, memiliki rumah sendiri dan tabungan di bank. Aurora dan Mark bertemu lewat kontak jodoh setahun sebelum mereka menikah. Mark memuja Aurora. Dia tidak menyangka wanita menarik seperti Aurora mau dengan dirinya yang biasa-biasa saja.
Kepada Mark, Aurore mengaku dia adalah anak pasangan bangsawan yang tinggal di rumah besar mirip istana. Namun investigasi polisi menunjukkan Aurore berasal dari keluarga sederhana. Dia pernah bekerja di sebuah klub sebagai hostess dan call girl dengan target mendapatkan pria-pria kaya. Sementara itu, polisi juga meneruskan investigasi terhadap mobil Mark. Tapi tentunya mobil Mark sudah tidak ada. Jadi yang bisa dilakukan polisi hanya meneliti catatan petugas yang dibuat saat kecelakaan. Dari catatan petugas tersebut ditemukan banyak kejanggalan. Pertama, jatuhnya mobil tidak sesuai dengan penjelasan Aurore. Dari penjelasan wanita itu tentang arah mobil, seharusnya mobil jatuh ke air, tapi kenyataannya mobil malah jatuh ke sisi berbeda. Kedua, pada saat kejadian sama sekali tidak ditemukan bekas ban di aspal dan bahu jalan. Ketiga, tanaman yang tumbuh di lereng tebing tidak rusak, padahal menurut keterangan Aurore, mobil sempat terguling di tebing hingga berakhir di dasar tebing. Keempat, Aurore mengaku selamat karena berhasil melompat dari mobil. Tapi mengapa tidak ada sedikit pun luka di tubuhnya? Kelima, Aurore mengaku menuruni lereng tebing untuk membantu Mark. Bagaimana dia bisa melakukannya di tengah gelap malam tanpa bantuan senter, sedangkan petugas saja kesulitan melakukannya dengan peralatan lengkap. Keenam, Aurore mengaku menarik Mark dari mobil yang ringsek dan memindahkannya ke tempat lain. Sepertinya tidak masuk akal Aurore yang bertubuh mungil bisa menyeret suaminya yang bertubuh lebih besar sekitar 15 hingga 20 meter. Lagi pula saat itu tercatat tidak ada bekas seretan tubuh Mark di tanah. Berarti Aurore menggendong Mark. Tapi mungkinkah Aurore sanggup menggendong Mark? Polisi memutuskan untuk kembali menanyai Aurore, tapi ketika dicari, wanita itu tidak bisa ditemukan. Pengadilan Belgia pun mengeluarkan surat penangkapan internasional terhadap Aurore Merton. Dan selagi pencarian dilakukan, polisi menerima informasi mengejutkan dari seseorang yang mengaku mengenal Aurore Merton. Seorang wanita bernama Fabiong melapor kepada polisi. Dia mengaku baru saja berpisah dari ayah Aurore Merton dan ingin menyampaikan sebuah rahasia besar. Aurore pernah berkata padanya dengan bangga, "Aku melakukannya. Aku menang. Aku kaya, kejahatan yang sempurna. Aku telah membunuh suamiku." Fabiong mengatakan Aurore tidak bertindak sendirian. Dia melakukannya bersama kekasihnya. Sang kekasih adalah pria Jerman bernama Peter Uwe Schmidt. Menurut pengakuan Aurore kepada Fabiong, di tengah jalan di Calvi, Korsika, Peter pura-pura mencegat mereka. Pria itu kemudian menghajar Mark dengan tongkat baseball. Lalu Peter dan Aurore membuat seolah-olah kejadian itu kecelakaan mobil dan mendorong mobil ke jurang dan menghanyutkan Mark ke laut. Polisi kini mendapat nama baru, Peter Uwe Schmidt. Mereka pun segera memeriksa latar belakang pria itu. Peter tercatat pernah terlibat kecelakaan mobil di Belgia yang menewaskan istrinya Ursula de Champs. Dalam kecelakaan itu, Peter selamat karena berhasil keluar dari mobil. Polisi terkejut melihat kecelakaan mobil yang menimpa Peter dan istrinya sangat mirip dengan kecelakaan yang menimpa Aurore dan suaminya. Polisi juga menemukan informasi ketika Peter menikahi Ursula, pria itu sebenarnya sudah punya kekasih, yaitu si pirang Aurore Merton. Sepertinya keduanya telah bersekongkol melakukan aksi mereka. Polisi yakin dalang semuanya adalah Peter, sedangkan Aurore bertindak sebagai pembantu yang setia. Apa motif kedua pelaku? Uang tentunya. Setelah kematian suaminya, Aurore berhasil mengantongi 600.000 euro. Properti Mark juga jadi miliknya. Aurore menerima 7 asuransi kematian. Anehnya, semua asuransi itu diajukan oleh Mark hanya beberapa bulan sebelum kematiannya. Polisi heran, benarkah Mark mau membuat 7 asuransi kematian dengan pewaris istrinya? Setelah diselidiki lebih lanjut, terbukti bahwa semua pengajuan asuransi itu dilakukan oleh Aurore dengan memalsukan tanda tangan Mark. Seluruh uang asuransi dimasukkan Aurore ke rekening banknya di Luxembourg. Mendadak dia jadi kaya raya. Aurore Merton dan Peter Uwe Schmidt, sepasang kekasih itu sedang menikmati hidup mewah di Miami, Florida, Amerika Serikat dengan menikmati uang korban mereka. Di Florida, mereka menginvestasikan sebagian uang mereka di properti. Sepertinya keduanya tidak tahu mereka buron. Akhirnya, setelah 2 tahun perburuan, polisi berhasil menemukan posisi mereka. Keduanya ditangkap pada bulan November 97.
Pita ditangkap di sebuah parkiran supermarket di Florida. Dia kedapatan membawa uang tunai $50.000. Pria itu bahkan sempat berniat menyogok polisi. "Ambil saja semua uang itu, tapi bebaskan aku," pintanya yang tentu saja tidak digubris polisi. Selanjutnya polisi menangkap Aurore di apartemen mereka. Setahun kemudian pasangan itu diekstradisi ke Belgia untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka. Keduanya tidak kooperatif. Aurore mengatakan dia menandatangani formulir pengajuan asuransi suaminya karena saat itu dia membantu suaminya yang menderita sakit tangan. Karena polisi tidak percaya, Aurore pasang aksi menangis dan mengatakan dia telah dituduh. Setelah itu dia diam dan tidak mau lagi menjawab pertanyaan polisi. Psikiater yang memeriksa Aurore dan Pita mengatakan Pita adalah seorang psikopat yang tidak pernah menyesal, tidak pernah merasa bersalah dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan Aurore dengan kepribadiannya yang lemah menjadi mangsa empuk psikopat seperti Pita. Pita adalah manipulator ekstrim, melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya. Dia adalah seorang narsis dan cerdas. Pengacara keluarga Mark mengatakan kejahatan itu sebenarnya nyaris sempurna dan terbongkar karena kebodohan Aurore. Wanita itu bertindak terburu-buru. Seandainya saja dia lebih tenang dan pandai bersandiwara sebagai janda berkabung setelah kematian suaminya, tentu keluarga Mark tidak akan curiga dan tidak akan menyewa pengacara untuk mengusut kasus itu yang kemudian berhasil dibongkar polisi. Tahun 2001 Aurore dan Pita dinyatakan bersalah atas pembunuhan Mark, tapi tidak untuk kasus Ursula de Champs karena bukti-bukti dan saksi tidak ada dan semuanya hanya dugaan semata. Aurore divonis hukuman penjara 15 tahun. Setelah menjalani hukuman 5 tahun, Aurore dibebaskan pada tahun 2006. Kabarnya dia tinggal di Viseu, Belgia dan mengajar bahasa Prancis. Pita divonis 20 tahun penjara. Setelah menjalani hukuman 6 tahun, dia bebas pada tahun 2007. Setelah itu dia dideportasi kembali ke negaranya Jerman. Aurore dan Pita kerap dibandingkan dengan pasangan kekasih bandit Bonnie dan Clyde yang terkenal di era depresi besar Amerika di tahun 30-an. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.